Untuk yang edisi 3 ini perbedaannya ada di bagian debt investment. Jadi investasi itu kan kalau kalian kenal di principal accounting, nanti ada investasi dalam bentuk utang atau debt investment, ada investasi dalam bentuk saham atau share investment ya. Yang untuk yang share investment tidak ada perbedaan dengan yang edisi 2 maupun yang kalian terima ya waktu di principal ya. Kalau yang debt investment nanti klasifikasinya tambah 1 ya, tambah 1 kalau dibandingkan dengan yang ada di edisi 2. Ya, untuk yang di edisi 3 ini ada 1 klasifikasi tambahan untuk di debt investment. Karena ini sudah kalian peroleh juga di principal, insya Allah kalian juga lebih mudah memahaminya ya. Jadi kalau investasi itu kan dibagi 2 tadi ya, ada debt investment, ada equity investment. Kalau yang debt investment nanti ada pencatatan apakah dia held to maturity atau di tingkat fair value ya. Kalau di principal mungkin hanya dikenalkan di held to maturity ya, tapi nanti di sini kita bahas juga ketika debt investment ini dicatat pada tingkat fair value seperti apa. Kemudian kalau yang di equity investment nanti klasifikasinya itu berdasarkan persentase kepemilikan investasi sahamnya ya. Apakah kepemilikannya lebih kecil daripada 20%, apakah 20 sampai dengan 50% atau lebih besar daripada 50%. Ya, jadi berdasarkan persentase kepemilikan ya. Kemudian nanti ada impairment ya, investasi di tes impairment-nya apakah mengalami penurunan nilai impairment atau tidak. Untuk yang transfer between categories ini juga nanti saya sampaikan sekilas ya kalau yang transfer between categories. Ya, ini 2 tipe tadi ya, 2 tipe finansial aset atau investasi. Ada investasi dalam bentuk utang dan investasi dalam bentuk ekuitas atau saham. Tujuan investasi pasti apa? Untuk memperoleh hasil ya, untuk memperoleh hasil ya, untuk investasi itu. Atau biasanya juga untuk berjaga-jaga, untuk menginvestasikan kas yang idle. Nah, itu salah satu motif-motif dari investasi. Nah, untuk kriterianya, untuk klasifikasinya nanti berdasarkan 2 kriteria ya, berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama ya, yang harus dipenuhi yang pertama ini apakah bisnis model perusahaan itu untuk financial asset. Maksudnya bisnis model di sini apakah untuk ditahan sampai dengan jatuh tempo ya. Jadi hanya untuk tujuannya tuh punya gitu ya, hanya untuk punya investasi dan dia tujuannya untuk memperoleh cash flow ya, cash flow di tiap pembayaran bunga misalkan. Atau memang dia ya itu tadi untuk nanti ketika jatuh tempo dia dapat pembayaran plus bunga. Itu bisnis modelnya. Apakah itu ya atau untuk diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Dia memang spekulan gitu ya. Jadi dia beli investasi, nanti begitu harga naik dia langsung jual. Ya, jadi model bisnisnya yang seperti apa? Yang kedua, apakah ada karakteristik itu kontraktual cash flow itu yang pembayaran bunganya itu ya. Itu kriteria-kriteria ya, 2 kriteria untuk klasifikasi dan pengukuran dari finansial aset. Kalau yang di edisi 2 ya, kalau yang di edisi 3 ini tidak ada kayak semacam chart-nya ya. Kalau di edisi 2 saya perlihatkan ya. 17 ada semacam alur yang ini bisa kalian gunakan. Ya. Ada semacam alur yang kalian gunakan ya. Jadi pertama itu ada pertanyaan nih terkait dengan bisnis model. Bisnis model yang dipakai di sini adalah bisnis modelnya adalah held for collection. Artinya tidak untuk dijual ketika harganya naik. Dia memang ditahan ya, memang dia kepemilikan investasi itu ditahan sampai dengan jatuh tempo. Nah,
Ini nanti pertama ada pertanyaan itu dulu ya. Apakah bisnis modelnya itu tesnya itu apakah health for collection ya? Jika iya, ya nanti kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua tadi terkait kontraktual cash flow. Kontraktual cash flow ini adalah semacam pembayaran bunga ya. Jadi ada cash flow berdasarkan kontrak. Kalau debt investment ya, perusahaan yang mengeluarkan atau menerbitkan obligasi itu kan bayar bunga. Sedangkan kita sebagai investornya akan menerima bunga. Apakah memenuhi kriteria ini ya? Kalau memenuhi kriteria ini ya, apakah nanti dicatat pada tingkat harga fair value ya? Kalau dicatat pada tingkat harga fair value, maka nanti pencatatannya adalah menggunakan metode yang fair value. Kalau dia di tiap akhir periode tidak dicatat menggunakan fair value, maka kita akan catat menggunakan amortized cost. Ini seperti kebalikan obligasi persis ya. Tuh ya, ini dua tes yang seperti ini. Ini yang slide slide yang pas part ini tuh nggak ada yang di edisi 3. Langsung dibuat tabel ya, Jadi klasifikasi untuk debt dan equity. Untuk yang debt tadi, apakah memenuhi bisnis model held for collection? Kalau iya, maka diukur pada amortized cost. Kalau diukur pada amortized cost, nah ini pencatatannya itu seperti kebalikan dari obligasi. Jadi kalau perusahaan penerbit obligasi membayar bunga, berarti kita menerima bunga. Termasuk juga melakukan amortisasi ya kalau ada diskon atau premium. Kemudian, nah, yang tadi kriteria berikutnya tadi, apakah jika tidak memenuhi bisnis model, berarti akan dicatat sebagai trading, ya, trading. Kalau trading berarti nanti di akhir periode kita harus menyesuaikan ke nilai fair value. Begitu juga held for collection and selling, ya. Ini juga disesuaikan di akhir periode disesuaikan ke nilai fair value, ya. Nih pengukurannya menggunakan fair value. Jadi tiap akhir periode kita akan membandingkan ya fair value-nya itu berapa. Kita akan mengakui adanya gain atau loss dari naik turunnya fair value itu. Kemudian kalau yang equity ya, yang equity atau share investment ya, share investment ini kalau tidak memenuhi kriteria kontraktual cash flow ya, itu akan dicatat sebagai pengukurannya itu menggunakan fair value. Jadi kalau yang equity nanti kriterianya lebih ke itu dulu ya. Tadi ya, persentase kepemilikan dulu. Apakah kurang dari 20%, apakah 20 sampai dengan 50 atau lebih besar dari 50. Nanti kalau yang kurang dari 20% ya, nanti kita klasifikasi lagi apakah masuknya ke trading atau ke non trading. Kalau yang 20 sampai 50% akan kita catat sebagai equity investment. Kalau lebih dari 50% ya itu akan dicatat menggunakan metode konsolidasi ya. Nah, ini untuk kategori dari debt investment-nya ya. Kategori dari debt investment kalau yang di buku 2 itu yang nomor 2 ini enggak ada. Ya, yang nomor 2 ini nggak ada. Yang held for collection and selling ini nggak ada. Nah, ini penambahan yang ada di buku 3. Jadi, untuk klasifikasi atau kategori dari debt investment itu pertama ya, itu held for collection. Yang kedua, held for collection and selling. Yang ketiga, ada yang sifatnya trading. Ya, sifatnya trading. Bedanya apa gitu ya? Bedanya apa? Nanti kita lihat dari transaksinya masing-masing. Ini kalau yang held for collection ya, held for collection itu semacam held to maturity. Ini kebalikan persis dari obligasi. Jadi kalau yang held for collection, ini investor akan membeli debt investment tujuannya memang hanya untuk memperoleh bunga dan memperoleh pelunasan di ketika jatuh tempo. Untuk penilaiannya nanti menggunakan amortized cost ya. Jadi kita hanya mencatat bunga dan mencatat amortisasi. Tidak ada kalau ada kenaikan harga pasar gitu tidak diakui ya. Jadi kita tidak menyesuaikan ke harga pasar. Ya.
Ini hanya menerima bunga, dan gain atau loss ini jika hanya dijual, ya, jika dijual saja. Kemudian untuk yang kategori held for collection and selling, ini penilaiannya di akhir periode, ya Pak. Penilaiannya di akhir periode itu kita sesuaikan ke nilai fair value, ya. Kita sesuaikan ke nilai fair value. Yang trading securities ini juga sama, ya, akan disesuaikan ke nilai fair value. Perbedaannya untuk yang kategori kedua dan ketiga ini itu hanya dari alokasi unrealized gain atau loss di akhir periode untuk penyesuaian terhadap fair value. Jadi ketika jurnal di 31 Desember ada penyesuaian nanti ke nilai fair value. Kalau yang held for collection and selling ini nanti unrealized gain atau loss-nya itu masuknya sebagai OCI. Kalau yang trading nanti unrealized gain atau loss di akhir periode itu masuknya dicatat di income, ya, sebagai di net income, sebagai other gain atau other loss. Itu bedanya. Ini contoh transaksinya untuk debt investment yang at amortized cost dulu, ya. Misalkan perusahaan membeli obligasi, ya, membeli investasi obligasi itu nilainya 100.000 euro, bunganya 8%, ya. Obligasinya Evermaster, ya, tertanggal 1 Januari 2019 pada tingkat harga diskon, ya, diperoleh nih hasil perhitungan present value-nya adalah 92.278. Obligasi akan jatuh tempo di tanggal 1 Januari 2024. Yield-nya 10%, berarti tingkat bunga efektif, ya. Tingkat bunga efektifnya 10%, tingkat bunga nominalnya 8%, nilai jatuh temponya 100.000. Ya, present value-nya ketemunya ini, ya, 92.278. Bunga dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari. Dan investor, ya, dari sisi investor berarti kita akan mengeluarkan kas, ya, ketika penerbitan obligasi. Kita akan mengeluarkan kas untuk membeli investasi obligasi itu. Ya, sisi debitnya kita akan mencatat sebagai debt investment. Kreditnya kita mengeluarkan kas senilai 92.278. Ya, ini sesuai dengan perhitungan present value dengan tingkat bunga efektif 10%. Nah, ini jurnal ketika penerbitan obligasi sebagai investor, ya, dari sisi investor. Ini tabel amortisasinya, ya, tabel amortisasinya, carrying amount-nya ini tabelnya sama persis, ya, dengan dengan yang di chapter obligasi. Jadi ini carrying value awalnya 92.278, nanti di akhir ketika jatuh tempo akan kembali ke nilai nominalnya yaitu 100.000. Ini amortisasi diskonnya. Kemudian ini kolom interest revenue dan ini kolom dari interest receive, ya, yang diterima. Ketika penerimaan bunga, ya, penerimaan bunga yang pertama di tanggal 1 Juli 2019, maka perusahaan investor akan mencatat penerimaan kas sebesar 4.000, lalu dia akan menjurnal amortisasi diskon, ya, menjurnal amortisasi diskon debit, ya, menjurnal amortisasi diskon debit sebesar di sini 614, ya. 614. Ini kalau dari sisi investor, maka kalau amortisasi diskon debit. Tapi kalau amortisasi premium kredit. Ya, jadi dari sisi investor kebalikannya. Sehingga interest revenue-nya akan kita catat senilai 4.614. Ya, ini jurnal penerimaan bunga dan amortisasi diskon yang pertama. Lalu di tanggal 31 Desember, perusahaan juga akan mencatat interest receivable, ya. Karena tadi bunganya diterima baru tanggal 1 Januari, maka di tanggal 3.000 kemudian 45, di sisi kreditnya kita akui interest revenue sebesar 4.645.
Kemudian ini pelaporannya ya, pelaporannya di neraca ya, pelaporan di neraca untuk investmentnya ya, debt investmentnya di tanggal 31 Desember tahun 2019 ya. Itu sesuai dengan nilai carrying value-nya ya, yang di sini tadi ya, carrying value-nya yaitu 93537 ya, 93537 ya, sesuai dengan carrying value-nya. Kemudian current asset-nya dia mencatat interest receivable tadi yang di jurnal di tanggal 31 Desember ya, 4.000. Lalu untuk di income statement ya, perusahaan akan mengakui interest revenue. Interest revenue ini berarti untuk yang penerimaan bunga di tanggal 1 Juli dan pengakuan bunga di tanggal 31 Desember. Totalnya 9.259. Ini untuk debt investment yang tipe amortized cost. Jadi jurnalnya kebalikan persis dengan yang obligasi. Kemudian misalkan di sini kita menjual investasi kita ya. Ini perusahaan menjual investasinya di tanggal 1 November 2021 pada kurs 993 per 4 ya, kursnya 993 per 4 ditambah dengan bunga yang terutang ya, bunga yang terutang. Yang pertama nanti kita akan mencatat dulu ya amortisasi diskon sampai dengan tanggal penjualannya ya, sampai dengan tanggal 1 November 2021. Di sini kita lihat untuk yang periode pembayaran bunga dan amortisasi di tanggal 1 Januari 2022, total amortisasinya adalah 783. Nah, ini karena dijualnya tanggal 1 November, berarti fraksi waktunya kita hitung dari 1 Juli ke 1 November, yaitu 4 bulan ya. 1 Juli ke 1 November, jadi 4 bulan. Maka amortisasi yang akan kita catat adalah 4/6 ya, dikalikan dengan angka yang ada di tabel yaitu 783. Sehingga amortisasi dari diskonnya kita jurnal debt investment pada interest revenue senilai 522 ya untuk amortisasi selama 4 bulan. Lalu kita akan membandingkan ya, kita akan membandingkan antara carrying value ya, carrying value dari investasi bond dibandingkan dengan harga tebusan. Tadi harga tebusannya, harga jualnya ya, harga jual ya. Harga jual dari investasinya adalah 993 per 4. Artinya berarti 99 kita 993 per 4% kita kalikan dengan nilai nominalnya 100.000. Sehingga harga jual dari investasinya adalah 99.750. Ini akan kita bandingkan dengan carrying value dari investasi ya, carrying value dari investasi. Tadi investasi setelah disesuaikan dengan amortisasi diskon yang sampai dengan tanggal 1 November diperoleh nih nilai carrying value investasinya adalah 96193. Nilai investasi yang kita jual 96.000 sekian. Kita memperoleh penjualan investasi memperoleh nilai 99.750. Sehingga kita mengalami keuntungan ya, ada gain on sale of bonds investment ya, 3.557. Kas yang kita terima ya, kas yang kita terima ini adalah 99.750. Ini yang berasal dari harga tebusan tadi ya, kurs 993 per 4 ditambah dengan bunga ya, tambah dengan accrued interest ya. Accrued interestnya 2667 ya, di interest revenue selama 4 bulan ya, 4/6 kali 4.000. Lalu kita akan menghapuskan debt investment sebesar carrying value-nya tadi ya, totalnya 96193 dan akan kita catat gain on sale of investment 3.557. Ini untuk penjualan debt investment yang at amortized cost. Lalu kategori yang kedua, debt investment yang kategorinya adalah held for collection and selling. Ya, jadi held for collection and selling. Ini bedanya apa dengan yang
sebelumnya yang amortized cost ya. Nah, kalau yang held for collection on selling ini tujuannya itu sebenarnya dia pengen mengkeep ya, menjaga investasinya itu sampai dengan jatuh tempo. Tapi tidak ditutup kemungkinan bahwa dia akan menjual ya, akan menjualnya ya ketika harga investasinya itu menarik ya. Untuk yang held for collection and selling ya, ini dia tuh memang ada tujuan ya. Kalau penjualannya itu pasti ada tujuan dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang amortized ini dia penjualan untuk menjual investasinya itu bukan tujuan utamanya dia. Nah, nanti untuk jurnal amortisasinya ya, jurnalnya yang amortisasinya itu sebenarnya sama ya, cuma nanti di tanggal 31 Desember kita perlu menyesuaikan ya, nilai amortized cost ini berarti nilai carrying value yang ada di tabel amortisasi dengan nilai fair value. Nanti perbedaan antara amortized cost dan fair value akan kita catat sebagai gain atau loss ya, yang akan kita cantumkan di laporan ekuitas sebagai other comprehensive income. Contoh untuk transaksi held for collection and selling. Misalkan perusahaan membeli investasi obligasi ya, membeli obligasi nilai nominalnya 100.000, 10% ini berarti bunga nominalnya. Jangka waktunya 5 tahun, tertanggal 1 Januari 2019. Bunganya dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari. Ya, tetap ya semi annually. Kemudian obligasi dijual pada harga 108.111, berarti dijual pada tingkat harga premium. Ya. Premiumnya nih selisihnya 8.111. Bunga efektifnya 8% ya, bunga efektifnya 8%. Untuk jurnal pertama ketika penerbitan obligasi ya, itu sama dengan yang held for collection tadi. Jadi kita akan mencatat debt investment pada cash sesuai dengan perhitungan dari nilai yield present value ya dari nominal obligasinya tadi. Ketemunya tadi 108.111 dengan tingkat bunga efektifnya adalah 8%. Kemudian ini tabel amortisasinya ya, carrying value pertamanya 108.111, nanti di saat jatuh tempo akan kembali ke nilai nominal yaitu 100.000. Ini ke kolom amortisasi premiumnya, kemudian kolom interest revenue-nya dan kolom interest receive ya. Interest receive-nya dasarnya adalah bunga nominal, ini bunga efektif ya. Kemudian apa yang akan kita jurnal ketika pembayaran bunga ya, ketika penerimaan bunga. Penerimaan bunga yang pertama di tanggal 1 Juli 2019 ya, perusahaan akan menerima kas senilai 5.000. Senilai 5.000, tadi bunga nominalnya adalah 10%, nilai nominalnya adalah 100.000. Fraksi waktunya karena dia semi annually berarti kalikan 6/12 ya, sehingga untuk cash receive ya, cash receive interest receive-nya ini setiap periode adalah 5.000. Lalu kita akan jurnal untuk amortisasi premium ya. Kalau dari sisi investor, amortisasi premium itu di kredit ya. Senilai sesuai yang di tabel yaitu 676, dan kita catat interest revenue penerimaan bunga yang pertama yaitu 4.324. Lalu untuk pembayaran bunga yang kedua, pembayaran bunga yang kedua tadi pembayaran bunganya tiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi ketika 31 Desember kita masih mencatatnya sebagai interest receivable ya, yaitu 5.000. Lalu di sisi kredit kita catat amortisasi premiumnya sesuai yang di tabel yaitu 703, dan akan kita catat pengakuan interest revenue sebesar 4.297. Nah, ini jurnal yang pertama di tanggal 31 Desember ya. Jadi kita tetap mencatat untuk pengakuan bunga dan amortisasi dari diskon atau premium.
Kemudian ya, selain mencatat pengakuan bunga dan amortisasi diskon atau premium, kita akan menyesuaikan ya, nilai carrying value ke nilai fair value ya. Nilai carrying value yang ada di tabel pada tanggal 31 Desember 2019 adalah yang ini ya, yang 106.732. Ya, 106.732. Kita lihat di sini misalkan fair value pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 105.000. Ternyata nilai carrying value-nya lebih tinggi daripada fair value. Nah, kalau ternyata fair value-nya berarti lebih rendah, berarti kita mengalami yang namanya unrealized loss ya. Kita akan mencatat unrealized loss di sisi debit ya, unrealized holding gain or loss. Sisinya debit ya, sisi debit. Strap equity ini maksudnya ke OCI ya, sebagai other comprehensive income, atau unrealized holding gain atau loss ini bagian dari ekuitas ya, bagian dari ekuitas sebagai OCI. Itu sebesar selisih dari carrying value dan fair value, itu 1.732. Kontra akunnya kita catat ke fair value adjustment. Ya, jadi kontra akunnya ke fair value adjustment ya, bukan langsung ke debt investment, tapi melalui akun antara fair value adjustment sebesar 1.732. Nah, itu bedanya dengan yang held for collection tadi. Jadi kalau yang HFCS ini ada jurnal tambahan untuk penyesuaian ke nilai fair value, dan penyesuaiannya larinya ke OCI. Ini kalau yang dicontoh ini yang disebut single investment ya. Jadi investasi hanya di satu perusahaan dan satu jenis yang sama. Nah, sekarang contoh kalau yang bentuknya portofolio. Kalau yang bentuknya portofolio itu berarti investasi dengan jenis yang sama tapi di banyak perusahaan. Misalkan untuk contoh yang HFCS yang portofolio ya. Jadi investasinya itu di banyak perusahaan. Misalkan perusahaan memiliki dua investasi ya, dua sekuritas yang diklasifikasi sebagai HFCS ya, held for collection and selling. Ini perusahaan punya investasi di Watson dan Anacom ya, Watson dan Anacom. Masing-masing memiliki nilai amortized cost-nya 93.537 dan 200.000. Kemudian nih ternyata di tanggal 31 Desember ini menunjukkan fair value ya, untuk yang investasi di Watson itu fair value-nya adalah 103.600 dan fair value yang di Anacom adalah 180.400. Ini akan kita jumlahkan juga ya. Jadi amortized cost-nya kita jumlahkan untuk seluruh investasi, fair value juga kita jumlahkan untuk seluruh investasi. Ternyata nilai amortized cost-nya totalnya lebih tinggi daripada fair value, atau fair value-nya lebih rendah. Kalau fair value-nya lebih rendah, berarti kita mengalami loss ya. Nanti unrealized loss akan kita catat jadi satu ya. Jadi tidak bisa pisah, tidak Watson sendiri, Anacom sendiri, tapi langsung jadi satu. Kalau dipisah sendiri-sendiri kan yang Watson ini gain, yang Anacom loss. Nah, tidak seperti itu, tapi kalau yang portofolio kita jadikan satu. Nah, totalnya di sini ternyata loss ya, loss sebesar 9537. Maka untuk jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2019, di sini untuk fair value adjustment di periode sebelumnya tidak ada ya, 0. Sehingga fair value adjustment untuk tahun 2019 adalah 9537 loss. Jurnalnya nanti debitnya adalah unrealized holding gain atau loss debit, nah, atau langsung unrealized holding loss saja nggak apa-apa ya, ekuitas ya, ke ekuitas itu sebagai OCI 9537. Lalu sisi kreditnya, sisi kontra akunnya adalah fair value adjustment 9537. Kemudian ya, ini untuk penjualan ya, untuk penjualan investasi yang bentuknya tadi yang kategorinya HFCS ya, held for collection and selling ya. Kalau investasi yang tipe
tipe HFCS ini mau dijual, maka yang pertama ya, kita akan menjurnal dulu untuk menghapus akun debt investment. Ya, debt investment-nya ini harus kita hapus. Ya. Kemudian, nanti gain atau loss-nya dari penjualan health collection and selling, kalau ini pelaporannya di other income and expense, di income statement, bukan di ekuitas. Ya, jadi kalau penjualannya, penjualan investasi HFCS ini tetap di income statement, bukan di ekuitas. Contohnya, misalkan tadi yang melanjutkan yang portofolio ya, tadi perusahaan punya Watson sama Anacom. Kemudian yang investasi yang ke Watson ini dijual ya, dijual dengan memperoleh cash 90.000. Amortized cost ya, nilai amortized cost untuk yang investasi ke Watson itu 94.214. Sehingga nanti jurnalnya yang pertama kita akan mencatat kas ya, sebesar kas yang diterima yaitu 90.000. Lalu kita akan menghapuskan debt investment pada tingkat amortized cost-nya 94.214 dan kita akan mengakui adanya loss on sale of investment ya. Selisihnya yaitu 4.214. Ini akan dilaporkan sebagai other loss ya, atau other expense. Nah, tadi yang investasi ke Watson sudah dijual. Berarti perusahaan sekarang tinggal punya investasi ke Anacom. Ya, investasi ke Anacom ya. Investasi ke Anacomnya berarti kita sesuaikan lagi ya, nanti di akhir periode berikutnya amortized cost-nya 200.000 ya. Fair value-nya menjadi 195.000 ya. Sehingga ada loss 5.000 ya, Kita lihat apakah nilai dari fair value, berapakah nilai fair value adjustment untuk periode sebelumnya. Tadi dari jurnal yang yang 31 Desember 2019, perusahaan memiliki saldo fair value adjustment kredit ya, sebesar 9537. Kemudian di tanggal 31 Desember 2020 ternyata ya, hasil perhitungan untuk penyesuaian ke fair value itu adalah loss 5.000. Fair value adjustment sebelumnya 9537 kredit. Maka ya, kita akan lihat berapa sih 37 ya, agar hasil akhirnya itu 5.000. Jadi 5.000 ini adalah nilai akhir fair value adjustment-nya harus dapat segini. Tadi sebelumnya sudah ada ini ya, minus 9537. Nah, hasil akhirnya harus minus 5.000. Maka fair value adjustment-nya harus ditambah 4537. Ya, jadi nanti penyesuaiannya yang pertama fair value adjustment debit 4537. Kemudian di sisi kreditnya akan kita catat sebagai unrealized holding gain or loss ekuitas senilai 4537. Jadi fair value adjustment ini nilainya akan selalu terbawa ke periode berikutnya. Ya, selalu terbawa di periode berikutnya. Nilai ini yang di jurnal ya. Jadi nilai yang 4537 yang di jurnal, bukan yang 5.000. Ya, jadi bukan yang 5.000. 5.000 ini ya, 5.000 minus ini adalah nilai fair value yang harus tercantum di neraca. Nilainya fair value adjustment-nya harus kredit 5.000. Agar nilainya kredit 5.000, padahal sebelumnya kredit 9537,
Berarti yang di jurnal harus debit 4537. Gitu ya logikanya. Ini pelaporannya di neraca ya, pelaporannya di neraca. Debt investment akan kita catat sebesar nilai fair value-nya ya 195.000. Lalu current asetnya ini pengakuan bunga di tanggal 31 Desember. Kemudian di ekuitas itu pengaruhnya adalah ke OCI tadi ya. Jadi OCI-nya itu harus loss 5.000 yang di sini tadi. Nah, ini pelaporan akhir OCI-nya ya, fair value adjustment OCI-nya ini. Yang loss on sale of investment ini yang dari penjualan investasinya tadi. Itu yang kategori HFCS. Kategori HFCS itu tidak beda jauh dengan yang kategori ketiga ya, yang kategori trading. Kalau yang kategori trading sama ya, nanti di akhir periode kita akan menyesuaikan ke nilai fair value. Cuma nanti larinya bukan ke OCI, tapi larinya ke income ya, sebagai other income atau other expense untuk penyesuaian nilai fair value-nya. Contoh untuk yang trading, misalkan di sini perusahaan di tanggal 31 Desember punya portofolio. Ya, portofolio itu berarti investasi di lebih dari satu perusahaan dengan kategori yang sama ya. Ini kategorinya debt investment trading, dia investasi di Burlington, GM Corporation sama Time Warner. Ini masing-masing amortized cost-nya 43860, 18. Kemudian ada fair value-nya masing-masing ya, ada fair value-nya masing-masing. Kemudian ini untuk unrealized gain atau loss ya. Ini yang individunya seperti ini ya, 7640, yang GM itu loss 9030, yang Time Warner gain 5140. Secara total ya, secara total unrealized gain totalnya 3750. Nah, karena ini baru investasi tahun pertama, maka belum ada nih, asumsinya belum ada saldo fair value adjustment. Saldo fair value adjustment-nya masih 0 ya, masih 0. Masih 0, maka fair value adjustment-nya ya untuk jurnal penyesuaian ke fair value yang di tahun pertama, karena di sini gain ya, ini gain, berarti nanti di sisi debitnya ya, sisi debitnya kita jurnal sebagai fair value adjustment. Ya, sisi debitnya fair value adjustment 3.750, dan di sisi kreditnya akan kita catat kalau untuk jurnal perolehan, jurnal penerimaan bunga itu sama persis dengan yang held for collection maupun held for collection and selling. Ya. Ini yang di slide ini hanya menunjukkan perbedaannya ya, perbedaannya dengan yang kategori-kategori sebelumnya. Ya, itu jadi kalau yang tadi di slide awal disebutkan 3 ya, disebutkan 3 sebenarnya nih. Disebutkan 3 apa aja tadi? Ya, held for collection, held for collection and selling, dan trading. Nah, ada satu lagi yang namanya fair value option. Nah, kalau fair value option ya, kalau fair value option ini berarti sejak awal memang perusahaan ini memilih mencatat investasinya pada tingkat harga fair value. Termasuk perubahannya ya, termasuk perubahan dari nilai investasinya itu langsung dicatatnya ke nilai debt investment-nya, bukan melalui akun fair value adjustment. Jadi nanti kalau ada kenaikan atau penurunan dari nilai investasi langsung mengacunya ke nilai debt investment. Contoh transaksinya misalkan ini perusahaan membeli obligasi dari Jerman Central Bank ya. Hardy memutuskan untuk menghold ya,
sampai dengan jatuh tempo. Nah, jatuh tempo. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019 nilai amortized cost dari investasi adalah 100.000, fair value dari obligasi adalah 113.000. Nah, ini kalimat kuncinya ya, kalimat kekunci bahwa investasi ini dicatat pada fair value option. Ini kalimatnya adalah jika Hardy memilih fair value option untuk mencatat investasinya, ya jadi nih, jadi si Hardy atau perusahaan ini memilih untuk mencatat investasi ya pada harga fair value option ya, dengan fair value option ya. Maka jurnal nanti di tanggal 31 Desember 2019 ya, untuk penyesuaiannya bukan melalui akun fair value adjustment, tapi langsung ke akun debt investment ya. Jadi tadi nilai amortized cost-nya awalnya 100.000, kemudian fair value-nya naik menjadi 113. Maka nilai investasinya langsung disesuaikan ke debt investment ya, debt investment-nya langsung bertambah 13.000, kreditnya ke unrealized holding gain or loss di income statement ya sebagai other income 13.000. Itu kalau yang fair value option. Jadi bedanya untuk penyesuaian fair value-nya langsung ke akun debt investment-nya. Ya. Nih, jadi tidak menggunakan ya, does not use ya, tidak menggunakan fair value adjustment account. Ya, tidak menggunakan akun ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?